Jadi tadi kita sampai kepada bendera pusaka yang sudah dipakai berkali-kali sampai bentuknya sudah rapuh. Jadi akhirnya diputuskan untuk diganti itu gimana, Mas? Iya, saya kira memang karena kondisi objektif dari material bendera pusaka yang tidak memungkinkan lagi ya. Kalau dikibarkan malah justru nanti akan rusak begitu. Akhirnya pemerintah ketika itu pada tahun 1968 memutuskan untuk membuat duplikat. Nah, duplikat ini tentu dengan kualitas yang baik ya. Dibuat dari bahan kalau nggak salah sutra kalau nggak salah ya. Nah, inilah yang kemudian dikibarkan sejak tahun 1968. Tapi kemudian kalau nggak salah juga ada duplikat kembali gitu ya. Karena dari tahun 68 sampai tahun keberapa begitu ini bendera juga mulai rapuh lagi. Jadi ini saya kira satu hal yang lazim ya. Bahwa bendera itu harus dibuat ulang tanpa menghilangkan penghormatan kita terhadap bendera pusaka yang dikibarkan pertama kali pada tanggal itu 17 di mana, Agustus. Mas? Kalau bendera pusaka yang kita kibarkan pertama kali kalau tidak salah disimpannya di Monas ya. Itu yang dijahit oleh Ibu Fatmawati. Itu yang dijahit oleh Ibu Fatmawati, betul. Betul. Apakah sekarang kita masyarakat biasa awam bisa lihat bendera yang pertama kali dijahit oleh Ibu Fatmawati itu? Kalau tidak salah seharusnya bisa di Monumen Nasional di ruang hening atau ruang kemerdekaan itu ya. Karena di sana ada simbol-simbol negara, itu ada satu ruangan di mana ada 4 sisi, ada teks proklamasi harusnya disimpan di situ, bendera pusaka, simbol negara Garuda Pancasila, dan kemudian peta Republik Indonesia. Jadi dengan melihat simbol-simbol dari keempat sisi ini yang ada di dalam tengah Museum Nasional, Monumen Nasional atau Monas, kita bisa menghayati kembali makna menjadi orang Indonesia. Itu yang ada suara proklamasi ya. yang Ada suara proklamasi itu kan? Betul, yang ada semacam bunga itu. Kalau terbuka, kemudian pelan-pelan ada suara Bung Karno membacakan teks proklamasi. Kalau masuk ruangan situ dijamin merinding. Jadi dari tahun ke tahun itu selalu dari Monas ke Jakarta, Mas. Betul. Jadi memang memegang makna tersendiri Monas itu. Monas ke Istana Merdeka. Ke Istana Merdeka. Iya betul. Jadi Monas ini sebetulnya kan simbolisasi dari kobaran semangat bangsa Indonesia. Didesain oleh Presiden pertama kita Soekarno dengan bekerja sama dengan para arsitek ketika itu untuk menyimbolkan api dan bara yang membakar semangat kita untuk merdeka dan untuk membawa kemajuan bagi bangsa Indonesia yang tidak pernah padam. Jadi Monas ini sebetulnya adalah simbol nasional yang luar biasa. Karena dia berdiri tepat di pusat kota Jakarta yang ketika itu adalah ibu kota Republik Indonesia sampai hari ini ya. Kita kan belum resmi pindah. Jadi Monas ini dulu apa, Mas? Lapangan apa dulu? Dulu namanya lapangan Ikada. Lapangan Ikada. Tapi kemudian Ikatan Atletik Jakarta. Tapi kemudian setelah kita merdeka diubah namanya menjadi lapangan Monumen Nasional ya, lapangan Monas. Karena di tengahnya itu ada Monumen Nasional. Oke, dan kirap ini kan sudah berlangsung bertahun-tahun ya, Mas. Dan ini adalah momen yang kemudian dihikmati banyak orang setiap tahun untuk menjelang 17 Agustus. Sejauh ini kalau masyarakat melihat yang namanya kirap bendera pusaka ini, sudah memahami belum, Mas, masyarakat kalau menurut analisa Anda? Iya, kalau kita melihat dari apa respon yang muncul di masyarakat, saya kira sebagian dari masyarakat sudah mulai memahami ya makna penting daripada kirap ya, atau memuliakan simbol-simbol negara ini. Ini bisa dibuktikan dari sambutan masyarakat. Setiap kali diadakan kirap, nah mereka itu biasanya hadir menyambut di tepi jalan dan ikut menyaksikan dan juga ikut semacam mengeluh-elukan lah bendera pusaka itu yang lewat di hadapan mereka. Jadi ini adalah respon positif ya. Artinya bukan masyarakat tidak menyambut, justru mereka menyambut karena mereka hadir. Jadi saya kira masyarakat dengan cara mereka menghargai kirap, mereka menghargai bendera pusaka, dan mereka sangat menghormati simbol-simbol dari kebangsaan kita. Apa pentingnya simbol negara dimuliakan, Mas? Ya, saya kira itu yang menjadi unsur pemersatu kita ya. Kalau kita masih memiliki penghormatan dan sangat menghargai apa yang menjadi warisan sejarah dan simbol-simbol kenegaraan dan kebangsaan kita, artinya negara itu masih eksis di tengah masyarakat. Jadi saya kira kirap ini juga satu representasi ya dari rasa kecintaan ya masyarakat kepada bangsa Indonesia. Jadi salah satu untuk menunjukkan rasa cinta terhadap Indonesia adalah dengan menghormati kirap ini juga ya, Mas ya. Betul. Nah, kalau mungkin ada yang bingung nanti 17 Agustusan sesaat lagi mau bagaimana bertindak selain
merayakan kirap, kemudian bersiap nanti 17 Agustusan. Upacara apa yang baru lagi, Mas Ya, Bondan? saya kira sekarang kan makna dari keindonesiaan ini semakin mendapat tantangan ya di era digital ini ya, sehingga kita perlu mulai memikirkan ulang, merefleksikan kembali sebetulnya menjadi orang Indonesia ini maknanya apa. Dan saya yakin kalau kita melihat kepada konteks luasnya wilayah Nusantara, maka kita akan menemukan satu relevansi ya, bagaimana penghargaan terhadap perbedaan. Nah, saya kira itulah makna yang harus kita junjung tinggi saat ini, bagaimana kita sebagai anggota masyarakat, unsur individu, menghormati perbedaan-perbedaan yang ada di dalam masyarakat kita, baik dari unsur agama, baik dari unsur suku, maupun latar belakang sosial, yang memang ini semuanya dulu dipersatukan oleh perjuangan dan kemudian mencapai puncaknya pada masa proklamasi kemerdekaan. Jangan pernah lupa bahwa kita memang terbentuk dari bangsa yang sangat beragam, multi etnik, multi agama, ya, dan multi latar belakang sosial. Jangan pernah lupakan itu, bahwa kita menjadi satu karena kita berkomitmen untuk membentuk menjadi satu bangsa. Oke, pas tuh. Jadi dari berbagai latar belakang juga mereka bersatu menyaksikan kirap begitu. Betul. Ya, mau kaya, mau miskin, mau dari suku Mas Iqbal. apapun bisa nonton kirap bersama. Itu simbol yang ada di makna di balik simbol tersebut. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya Mas Bondan ya, karena cukup menarik, masih banyak yang akan kita gali. Namun kita akan bergabung terlebih dahulu bersama Hamdan Al-Kafi. Nanti setelah ini akan ada editorial Media Indonesia. Alka, silakan. Alka. Iya, terima kasih Iqbal dan juga Valen. Dan pemirsa, kami akan lanjutkan dengan berita editorial Media Indonesia terkait dengan live event dari Kirap Bendera Pusaka dan juga teks proklamasi untuk Anda. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.